Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Si A dipukuli massa karena ketahuan mencuri. Si B dipenjara karena penyalahgunaan narkoba. Si C dipecat dari pekerjaannya karena korupsi. Si D dikucilkan para tetangga setelah hubungan gelapnya dengan suami orang terbongkar. Si E mengidap penyakit menular akibat pergaulan bebas. Apakah mereka ini dapat disebut sedang memikul salib? Banyak orang Kristen salah memahami makna memikul salib. Mereka berpikir bahwa memikul salib itu adalah segala jenis kesusahan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang. Penyangkalan diri dan memikul salib adalah pilihan satu-satunya yang diberikan oleh Kristus kepada gerejanya sebagai syarat untuk mengikuti Dia. Seberat apapun beban salib hidup yang harus dipikul, para pengikutnya harus menerimanya dengan penuh tanggung jawab hingga setia sampai akhir. Salib adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan manusia berdosa. Itu adalah tanda ketaatan kepada Bapaknya. Jadi, ketika Dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Artinya, bukan menderita karena kita melakukan tindakan kriminal, bukan pula karena kebodohan, kekeliruan, atau kecerobohan kita, melainkan karena kita berpegang teguh pada perintah Kristus. Salib yang harus kita pikul itu bentuknya beragam. Seperti dimusuhi karena kita tidak mau ikut dalam permufakatan jahat, atau karir dihambat karena kita adalah pengikut Kristus. Kehilangan kenyamanan dan hak-hak tertentu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Diejek karena kita berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus, dan lain-lain. Untuk mengerti dan menerima apa artinya memikul salib, dibutuhkan penyangkalan diri. Dan itu melibatkan pertobatan yang terus-menerus. Karena penyangkalan diri melibatkan kerendahan hati.
Menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Itu adalah suatu tindakan yang tidak mudah, karena kita sering melakukan apa-apa yang kita anggap gampang dan menguntungkan kita, tanpa mempertimbangkan apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Penyangkalan diri yang terus-menerus didasari oleh kebenaran dan kasih kepada Allah. Dan itu akan semakin membuat kita menjadi semakin mirip dengan Kristus. Dan penyangkalan diri dia akan membawa kita kepada kebebasan. Karena kebenaran adalah membebaskan. Dan dengan kebebasan yang benar ini, maka kita akan semakin mengikuti perintah Allah dengan lebih mudah dan lebih siap. Karena mengikuti perintah Allah telah menjadi karakter dan menjadi bagian dari kebiasaan dari jiwa kita. Mengalami kesusahan atau menderita karena menaati Kristus bukanlah sebuah aib, tetapi karunia Allah yang berharga dan mulia.